Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, ketemu lagi di podcast Temu-Temu Ngobrol Santai Tapi Berilmu. Senang sekali kita hari ini udah sampai di episode 2. Yeay. Oke, jadi Sobat BMKG, podcast Temu-Tamu ini merupakan podcast persembahan BMKG yang isinya adalah obrolan seru tapi santai juga, yang membahas tema-tema atau isu yang lagi viral atau sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, hari ini kita udah nyiapin tema yang spesial banget, yang pastinya banyak banget diobrolin masyarakat. Apalagi kalau bukan musim hujan. Nah, hari ini sudah bersama saya seorang tamu yang sangat spesial dan mumpuni di bidang hujan menghujani ini. Siapakah dia? Beliau adalah Deputi Bidang Meteorologi Bapak Guswanto MSI. Yeay. Apa kabar Bapak? Baik Tata. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak perjalanan ke kantor? Hujan atau enggak Pak tadi? Tadi perjalanan ke kantor itu saya lihat pertama tidak hujan. Tapi begitu saya mampir di satu kedai kopi, hujan. Oh, sekitar hujan. Karena saya sampai kantor tadi sekitar jam 6. Pagi banget ya Pak? Iya. Terus mampir kedai kopi. Kedai kopi hujan. sampai Cocok loh Pak. jam Syahdu. 6.45. Iya. Oh iya. Cocok lah itu. Cocok ya ngopi-ngopi anget ya Pak Iya, ya. betul. Nah, Pak Guswanto. Nah, ini Pak Guswanto kan sibuk banget ya Pak di musim hujan ini ya Pak. Iya. Pasti banyak banget kerjaannya ya Pak. Ya sebenarnya sepanjang tahun sibuk, cuma di musim hujan nih lebih sibuk gak sih Pak? Kalau di meteorologi itu sepanjang tahun sibuk. Iya. Ya, faktanya itu. Karena kalau kita lihat nanti di musim hujan itu ada hidrometeorologi basah. Di musim kemarau hidrometeorologi kering. Oke. Sedangkan di sela-sela dua itu ada namanya pancaroba. Iya. Itu juga sama, tetap aja kita sibuk. Aduh, karena ada cuaca ekstrim juga ya Betul Pak. ya. Oke. Ada cuaca peralihan lah. Kira-kira itu. Oke, sibuk terus. Nah, Ya. Pak Guswanto ini kan Deputi Bidang Meteorologi, Ya. title-nya ya Pak. Betul. Tapi masih banyak Sobat BMKG nih yang belum tahu meteorologi itu tuh apa Pak. Karena kayak kalau logi itu kan ilmu ya Pak ya. Ya. Biologi, geologi Betul. itu ilmu. Betul. Berarti apakah meteorologi adalah ilmu tentang meteor Pak? Jadi gini, kalau meteor kan benda angkasa ya. Ya. Kalau meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari kondisi rata-rata udara di atmosfer ya dalam waktu singkat, kemudian wilayahnya juga terbatas dan penelitiannya pun juga tidak terlalu panjang. Oke. Itu adalah meteorologi. Orang lebih cenderung menyebutnya cuaca. Gitu, Jadi Tuh. boleh gak sih kita singkat ilmu yang mempelajari tentang cuaca? Boleh Ya Pak? Boleh. Itu lebih gampang Lebih ya? gampang, lebih mengena. Iya benar. Gitu ya Sobat BMKG. Berarti jangan salah lagi, bukan tentang meteor tapi tentang cuaca ya Pak? Cuaca. Nah itu dia. Nah Pak, tapi apa sih Pak bedanya cuaca sama iklim tuh Pak? Jadi begini, kalau bedanya cuaca dan iklim, parameternya sama. Hanya wilayahnya kalau cuaca itu terbatas, kalau iklim itu wilayahnya sangat luas. Kemudian kita lihat juga periode penelitiannya atau periode untuk mengukurnya itu juga kalau cuaca itu terbatas, pendek. Ya, kalau iklim itu panjang durasinya, sekian tahun. Jadi kalau cuaca, misalkan kondisi temperatur udara di bawah 10 hari, itu orang masih menyebutnya cuaca. Tapi kalau lebih dari 10 hari, orang udah mengkategorikannya ke dalam iklim. Ya. Gitu. Kemudian juga waktu penelitiannya itu kalau iklim itu bisa 10 tahun, 30 tahun, 25 tahun. Kalau cuaca cukup saya datang suatu daerah, saya hujan, saya bilang cuacanya hujan. Tapi kalau iklim itu tidak. Biasanya dia misalkan iklimnya itu tropis, itu harus berapa
25 sampai 30 tahun. Tahunan. Iya, Oh. betul. Iya kalau cuaca Lu harian. harian. Bisa kurang dari 10 hari lah cuaca. Oh gitu, kurang Ya. dari 10 hari tuh sobat, yang pendek-pendek ya. pendek. Oke, nah Pak Guswanto, ini kalau bicara soal meteorologi nih Pak, Ya. emangnya Bapak nih dari dulu bercita-cita emang pengen jadi seorang prakirawan ya Pak, kalau cuaca tuh prakirawan ya? Atau pokoknya pengen di bidang meteorologi atau enggak? Atau ya karena kecebur aja gitu Pak? Gimana Pak? Kalau dibilang kecebur sih ada benarnya. Oh, Jadi saya dulu sebenarnya sebelum masuk di BMKG saya adalah Taruna Akademi Militer tahun 91. seriusan Pak? Serius, nomor akademi saya 910276. Masih hafal aja Pak. Masih hafal aja Ya, Pak. terus kemudian tidak lanjut saya masuk ke BMKG. Oh. Ya, di BMKG BPLMG dulu masih. Ya. Balai ya, dulu apa Bapak? Balai Pendidikan Pelatihan. Oh. MKG. Dulu masih di bawah Kementerian Perhubungan ya Pak ya? Betul, Oke. masih di bawah Kementerian Perhubungan. Kantornya sih dulu namanya kantor angin. Kantor angin? Iya, jadi kalau dulu orang BMK, orang luar menanyakan kantor BMKG tidak kenal. Oh. Tapi kalau tanya kantor angin Oh iya Pak. pasti dapat. Iya Oh, betul. gitu. Di Patung Tani. Fun fact. Jadi kalau saya turun dari mana? Naik kereta dari Depok, tanya kantor angin gitu. Dia langsung dapat tukang baja itu. Oh gitu. Betul sekali. Iya. Terus berarti nggak sengaja ya Pak? Ya, tidak sengaja antara pilihan antara hobi. Oh hobi juga. Ya, pilihan hidup. Pilihan hidup. Ya, sama hobi. Sehingga saya dulu kan sangat tertarik sekali tentang ada namanya ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Oh zaman dulu. Zaman SMA. Jadi dari situlah saya belajar, ya udah tidak jadi militer tapi jadi menekunin ilmuwan di situ. Oh dan seru ternyata. Seru ternyata. Dan mensyukuri belajar Dan meteorologi. mensyukuri, ya. Dan cilakannya lagi begitu masuk di sana, harapannya kan jadi forecaster. Ternyata pada saat itu tidak ada forecaster, yang ada observer Oh D1. gitu. Oh. Tapi saya tidak kecil hati, tetap saya lanjutkan. Kemudian dapat 3 besar, Wah. bisa langsung masuk ke forecaster DIM. Oh, Bapak pandai ya Ya. Pak waktu sekolah ya? Ya begitulah kira-kira. Makanya bisa jadi deputi ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Guswanto maaf banget nih kelupaan. Masa Bapak tamu gak dikasih apa-apa sama saya? Kita udah siapin minuman yang spesial banget buat Pak Guswanto. Yang nyiapin ini Mamang BMKG namanya Pak. Iya. Kita langsung panggil aja ya. Mang KG. Mana nih Iya, Mang KG? Neng. Halo Mang KG nih Pak, kenalin ya Mang KG nih Pak. Halo Mang Pak. KG udah nyiapin minuman apa buat Pak Guswanto? Mumpung cuaca lagi dingin-dingin gini Pak, Mang Kage bawain teh anget sama kopi. Oh gitu. Oh jadi 2 buat Pak Guswanto. Enggak, tapi buat Pak Guswanto 2. Iya. Kalau buat aku? Kalau buat Neng cuman ada teh. Iya. Nggak apa-apa Mang ya. Karena kan tamunya yang harusnya yang lebih spesial. Benar. Oke deh Mang KG. Oke. Ini Mau balik- kayaknya kopinya lebih baik kopi apa di saat hujan. Jadi lebih baik daripada tehnya. Oh gitu. monggo Pak, monggo ternyata. Ya, balik lagi. balik dulu. Oke Terima deh, kasih, makasih Mang ya KG. Mang KG ya. Dah. Oke, monggo boleh diminum Pak. Ya. Nah ini sambil kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Ini kan bukan tiba-tiba ya, memang ternyata menggeluti dan jadi seneng ya Pak ya sama bidang meteorologi ini. Nah Pak Guswanto kan seorang deputi itu terkenal sibuk banget. Wah ini Kak, saya ketemu Bapak aja ini sebuah keberuntungan, sebuah apa namanya, saya tersanjung banget Bapak punya waktu untuk ngobrol sama saya hari ini. Alhamdulillah. Nah Bapak itu saking sibuknya masih punya waktu gak sih Pak buat keluarga atau mungkin buat menjalankan hobi gitu ya Pak, atau sekedar me time gitu, masih sempat gak sih Pak? Ya kita usahakan. Jadi artinya di sela-sela kesibukan itu ada waktu yang harus memang diluangkan. Misalkan di hari Sabtu atau Minggu. Oh. Karena saya punya pengalaman waktu sebelum dideputi, anak saya lahir pertama kali itu saya tidak pernah melihat anak saya melihat pakai seragam SD. Ah, serius Kenapa? Pak? Saya berangkat dari rumah itu pagi, dia masih tidur, pulang dia sudah tidur.
Oh. Makanya untuk anak yang kedua dan ketiga dan seterusnya itu berusaha lah kita tertib sama waktu sehingga itu bisa ada waktu. Aduh, jadi sedih. Iya ya. Pokoknya jadi sebisa mungkin harus menyediakan waktu ya Pak. Betul sekali. keluarga. Ya karena kita mempelajari bekerja di BMKG itu tidak hanya meluangkan pikiran ya, tapi waktu. Kemudian juga kita harus kasta orang sih, kita sebagian diri kita wakafkan untuk BMKG. Aduh, Itu mulia sekali ya yang Pak. diinikan. Iya ya Pak. Karena kan cuaca kan terus Betul. bergulir ya Pak. Iya, karena 24 mengingat jam. cuaca itu kan tidak bisa dipihak dan dia tidak mengenal waktu, Iya benar. tidak mengenal batas wilayah. Benar. Misalkan ini Depok, belok dong, tidak. Itu tetap aja terjadi. Iya benar. Ya, itu kira-kira. Iya ya Pak ya. Terus kalau soal hobi masih sempat nggak Pak? Kalau hobi barangkali masih Hobinya ya. apa, Pak, emang? Misalkan seperti kita ya jalan kaki gitu ya. Jalan masih kaki hobinya ya. Pak? Dulu hobinya kita kurangi. Kalau dulu hobinya itu main volley ya. Wah serius Pak? Ya serius. Kuat dong Pak nih tangannya. Wah, masih bisa itulah. Jadi Woi. kalau sekarang hobi itu tergerus, kita bergeser ke hobi yang lain yaitu Apa tuh, jalan Pak? kaki. Jalan kaki. Ya berangkat pagi, kemudian di kantor kita selakan untuk sekaligus hobi jalan kaki dan olahraga ya. Baru kita prepare untuk kegiatan kantor. Oh jadi jalan pagi sekitaran kantor gitu aja Betul Pak? sekali. Oh, Di rutin PRJ. tuh, Pak? Rutin. Masya Allah, sehat sekali nih hobinya Pak Guswanto ya. Kita kan ada teman-teman ngumpul namanya Persatuan Jalan Kaki, Perjaka. Yang bener sih Pak. Bener. Isinya siapa aja Pak? Ya banyak dari orang-orang Perjaka. kita di BMKG banyak, tidak mengenal dia staf, tidak mengenal pejabat, tidak. Oh, Jadi kalau hari Jumat pagi itu kadang-kadang ngumpul. oh perjaka itu? Iya. Yang padahal nggak perjaka semua? Tidak. Persatuan Jalan Kaki. Persatuan maksudnya. Jalan Kaki. Iya. Oh, lucu banget sih. Namanya perjaka. Iya. Iya. Terus muter-muter Iya. aja, keliling-keliling. Malah Betul. jadi ketemu sama orang-orang yang punya hobi yang sama. Jadi Betul. seru ya Pak ya. Seru. Sehat hobinya nih. Iya, alhamdulillah sehat. Oke, Pak Guswanto, nih kita mau masuk ke topik utama kita nih hari ini, Apa itu? yaitu puncak musim hujan. Ya. Ya kan Pak. Nah, sebenarnya Pak, gimana sih Pak? Boleh diceritain gambaran cuaca di periode musim hujan kita ini gimana sih Pak? Baik, jadi kalau kita melihat gambaran cuaca di puncak musim hujan, kita melihat terlebih dahulu pembagian antara musim hujan dan non musim hujan. Jadi apabila kita hitung jumlah curah hujan 3 dasarian berturut-turut, Dasarian tuh apa ya Pak? dasarian 10 harian. Oh, 10 harian. Dasarian 1, dasarian 2, dasarian 3 secara bersambungan itu lebih dari 150 mm, maka suatu daerah itu dinamakan musim hujan sudah masuk. Oh, Ya, gitu. itu pertama. Caranya. Terus kemudian puncak musim hujan itu merupakan grafik yang dibuat per dasarian 1, dasarian 2 bulannya sampai 12 kalikan 3 berarti 36 dasarian. Di mana puncak musim hujan adalah jumlah curah hujan tertingginya. Oh. Misalkan kita lihat seperti saat ini ya di DKI Jakarta itu puncak musim hujannya kita prediksi di bulan Januari dasarian 3 atau kadang-kadang di Februari dasarian 1. Itu jumlah hujannya kira-kira hampir 140 lebih dalam 10 hari itu. Gitu. Ya. Ya. Siap. Ternyata gitu sobat. Nah Pak Guswanto, Ya. ini kan berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan BMKG Ya. beberapa waktu lalu, katanya nih puncak musim hujan itu ada di bulan Januari sampai Februari 2024. Apakah benar Pak? Tapi sebelum Bapak jawab, nah ini masa kita cuma ngasih Bapak minum doang, kita udah nyiapin cemilan nih Pak supaya kita ngobrolnya lebih seru, lebih santai lagi. Ya, Ini boleh. Mang Kage lagi nih Pak yang bawain Ya. kita makanan nih Pak. Mang Kage ini baik hati. Iya bener, Mang Kage. Iya, hai Neng. Kenapa nih Pak pakai itu plastik? Iya nih, tadi aku hujanan Neng. Di mana? Habis ke pasar ini beli jajanan. Oh, sampai kehujanan. Iya nih, silakan Pak. Iya. Aduh, makasih ya Mang Kage. Bawain apa sih nih? Ada jajan kue, pasar. jajanan pasar. Makasih Oh iya, ya Mang Kage. Apa tuh?
mumpung ada Pak Guswanto nih, Iya, Mang Kage Mang mau Kage. tanya, boleh nggak? Gimana Mang Kage? Tanya apa nih? Iya mau tanya ini, akhir-akhir ini kan udah hujan terus gitu. Betul. Kenapa ya kira-kira ya Pak? Ya kalau hujan terus itu tandanya sudah mau memasuki puncak musim hujan Mang Kage. Kita lihat nanti kita jumlahkan itu jumlah curah hujannya. Apabila dalam satu dasarian biasanya di DKI Jakarta itu satu dasarian di puncak musim hujan itu kira-kira lebih dari 140 mm. Ini berdasarkan data 30 tahun rata-rata. Itu Mang Kage. Oh iya. Gitu, makanya jadi sering hujan belakangan ini. Iya nih, jemuran jadi belum pada kering Pak. Wah, harusnya pakai mesin cuci Mang Kage. Tuh Bang, beli. Iya. Nanti deh. Oke deh. Ya, nunggu Yaudah. gajian. Ini sekarang mau kemana? Mau lanjut lagi. Hujan-hujanan lagi? Jangan nyapu. Ya udah monggo Bang. Makasih Makasih, Mang Mang Kage. Kage. Oh gitu. Kenapa sering hujan? Karena memang udah periodenya ya Pak. Betul, Periode puncak iya. musim hujan. Nah tapi Pak, beberapa netizen nih Pak masih Iya, iya. komen-komen nih. Komennya Jadi kenapa? Komennya gini Pak, kita lihat. Nah tuh, apakah cuaca Kalimantan tak mengenal musim hujan? Min, kenapa sekarang panas banget ya? Apa musim hujannya sudah berhenti? Masih jarang-jarang Min hujannya di sini gitu Pak. Oke. Terus di Jawa Barat kenapa jarang sekali hujan lebat ya? Tidak seperti tahun Ya. sebelumnya, kasihan. Sudah baru mulai bertani, kering lagi. Kenapa tuh Pak? Kira-kira kenapa sih Pak Oke, di beberapa baik. wilayah? Ya, pertanyaannya sangat beragam itu Tata. Jadi saya jawab dulu dari faktor pertama. Oke. Yang pertama itu kondisi wilayah kita, luas wilayah kita itu hampir satu Eropa. Oh iya Pak. Saking luasnya. Itu yang pertama. Oh. Karena di timur hujan, di barat belum. Di utara hujan, di selatan belum. Iya. Ini yang menyebabkan itu yang pertama. Yang kedua tentang kok panas ya. Iya. Karena panas itu sebenarnya ada ukuran, bukan perasaan. Oke. Mungkin si netizen itu merasakan dari feels like seperti panas. Dirasakan. Karena dia habis dari AC terus keluar. Padahal BMKG itu mengeluarkan sendiri. Namanya suhu maksimum, suhu minimum kan itu ada, suhu rata-rata. Itu pakai alat ya Pak? Ya, betul, pakai alat. Harus diukur pakai alat namanya termometer. Nah, di sana ada suhu maksimum. Kalau suhu maksimumnya masih 33 sampai 36 itu masih normal, belum panas. Tapi netizen kadang-kadang ngomong baru 36 udah bilang panas nih. Ya, Anda keluar dari AC yang suhunya 20. Nah, padahal sebenarnya panas itu berkaitan dengan jumlah tutupan awan. Kalau orang dalam meteorologi menyebut perawanan. Kalau perawanan itu sekitar di atas 5 oktav. Apa tuh? Langit itu dibagi menjadi 8 ya. Kayak nada ya Pak? Iya, kalau 5 berarti 5/8. Kalau itu sudah tertutup, itu berarti dia banyak hujan nanti. Ya, kalau dia 2/3 atau di bawah 3/5 ya, itu maka dia cerah. Di saat cerah itulah terasa panas. Karena tutupan awannya tidak ada. Gak ada awannya. Jadi Betul. Jadi ya sinar langsung. matahari langsung masuk optimum ke permukaan bumi. itu yang bikin Itu yang menyebabkan panas. Nah, iya, kembali iya, lagi tadi, apakah di Kalimantan nggak ada musim hujan? Iya, Ya. katanya dia. Jadi gini, Indonesia ini sangat luas tadi yang disampaikan di depan, dan itu dibagi tipe hujan itu ada satu lokal, satu tipe monsunal, satu tipe ekuatorial. Jadi ada 3. Apa tuh Pak artinya? Kalau ekuatorial maka curah hujannya itu tidak akan mengenal waktu. Artinya sepanjang tahun akan dapat hujan. Seperti tadi di Kalimantan. Nah, kalau tipe hujan monsunal itu 6 bulan hujan, 6 bulan tidak. Seperti di Jawa. Ini monsunal. Namun ada pola lokal. Pola lokal itu banyak kan yang dipengaruhi oleh topografi lokal. Contohnya kayak di Maluku. Maluku Utara itu terkenal pola lokal. Pola lokal itu punya 2 puncak. Biasanya nanti di bulan-bulan Agustus dia tinggi curah hujannya. Di saat yang lain tidak memiliki curah hujan, dia memiliki. Oh gitu. Gitu. Agustus dan apa Pak? Kan 2 nih. Agustus biasanya nanti di April. Oh gitu. Iya. Tuh ternyata kita nggak bisa nyamaratain ya Pak. Tidak, karena luasnya wilayah Indonesia.
makanya beda-beda. Iya, betul sekali. Sangat variatif. Ya, seperti Indonesia. tahun ini ya, kita lihat tahun 2023, 2024, itu kan kita lihat puncak hujan itu ataupun hujan banyak terjadi di utara terlebih dahulu. Selatan itu terkadang hilang. Nanti muncul lagi. Ya, itu. Gitu. Betul. Siap. Nah, Pak, kalau di puncak musim hujan ini Ya. katanya juga bisa menimbulkan potensi bencana ya Pak ya, bencana hidrometeorologi, Ya. basah ya Pak ya. Ya, bisa basah, bisa kering. Iya Pak, Bisa. padahal di puncak musim hujan. Oh, basah itu. Iya, kalau musim hujan. kalau puncak musim hujan berarti hidrometeorologi Betul, basah. basah, ya. Nah, itu apa aja sih Pak bencana yang mungkin terjadi di puncak musim hujan ini? Jadi untuk bencana meteorologi basah ya, itu biasanya seperti bencana banjir, banjir bandang, kemudian angin puting beliung ya, itu terjadi, tanah longsor itu. Kemudian karena penyebabnya adalah cuaca ekstrim, curah hujan sedang hingga lebat ataupun angin kencang. Jadi dua hal ini ya yang bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi basah. Hidrometeorologi basah, iya. Dan itu bisa terjadi di wilayah mana saja atau Bisa gimana? Pak? terjadi di wilayah Atau mana saja. tergantung topografinya. Ya, tergantung topografi dan potensi perawanannya. Gitu. Ya. Nah, kalau gitu Pak, ngomongin soal tadi Bapak sebut banjir juga merupakan salah satu yang sering terjadi di puncak musim hujan. Ya. Nah, kalau gitu Pak, emangnya banjir itu merupakan faktor utama penyebab banjir, hujan maksudnya hujan itu Ya. faktor penyebab utamanya banjir atau enggak? Karena kan ya Jakarta Ya. sering kebanjiran atau beberapa kota lainnya banjirnya tuh berulang Pak. Emangnya karena hujannya Pak atau gimana? Jadi gini, kalau itu ada saya tangkap dua pertanyaan. Yang pertama adalah tentang penyebab utama daripada banjir. Biasanya itu disebabkan oleh salah satu faktornya itu curah hujan. Oke. Salah satu Salah faktor. satu. Faktor yang lain adalah drainase. Drainase. Ya. Oke. Ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Faktor Kenapa lingkungan tuh, itu misalkan aliran sungainya tidak baik, Pak? maka itu juga bisa menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Ada faktor antropogeniknya. Faktor antropogeniknya adalah manusia yang suka buang sampah. Siapa tuh yang suka buang sampah sembarangan? Itu yang sebabkan itu faktor-faktornya ya. Oke. Kemudian kalau yang kedua tadi tentang apa? Kenapa berulang? Ya, kenapa berulang? Kenapa berulang ini biasanya itu terkait sama siklus daripada hidrologinya. Siklus hidrologi itu dilihat. Kemudian yang kedua juga Indonesia ini kan tadi saya sampaikan dipengaruhi oleh adanya dua samudra, dua benua. Di sana ada namanya ENSO. End Southern Oscillation Index. Wih. Ya, itu adalah nanti bisa menyebabkan dua hal. Satu La Nina, satu El Nino, satunya netral. Oke. Nah, kalau ENSO itu positif, misalkan El Nino artinya bahwa di Samudra Pasifik Tengah itu menghangat. Ya, kalau menghangat dia artinya tekanannya rendah. Maka udara uap air yang ada di Samudra Pasifik Barat tertarik ke tengah. Maka Indonesia kekurangan suplai uap air, maka kering. Iya. Kalau di Samudra Pasifik Tengah ini dia dingin, maka tekanannya tinggi, dia akan mendorong uap air yang ada di Samudra Pasifik Barat menjadi hujan di wilayah Indonesia, maka namanya La Nina. Oke. Kalau netral ya dia berimbang antara dua itu. Jadi seperti itu. Siap. Gitu. Ya. Nah, Pak, berarti nih masih periode puncak musim hujan ya, Pak? Masih periode puncak musim Masyarakat hujan. dan Pemda gitu sekitar juga harus tetap waspada ya, Pak ya. Ya. Kira-kira ada nggak Pak imbauan untuk masyarakat atau mungkin untuk Pemda setempat itu harus apa sih Pak di periode puncak musim hujan ini? Ya, baik. Jadi untuk himbauan kepada masyarakat sebenarnya
kita banyak yang kita lakukan ya sebenarnya untuk sebelum musim hujan. Sebelum musim hujan di akhir musim pancaroba kita melakukan misalkan cek untuk infrastruktur sungai ya, kita cek irigasi dan lain sebagainya kita cek misalkan susur sungai. Pemda ya Pak ya? Iya itu di Pemda susur sungai. Kemudian bagi masyarakat juga harus waspada juga sampah-sampah yang di tepi sungai itu sebaiknya dibersihkan. Selokan paling tidak selokan yang di samping kanan kiri rumah itu kita bersihkan. Itu yang pertama. Nanti apabila sudah datang musim hujan maka dia ini sudah mengalir ya, tidak ada masalah. Nah, pada saat musim hujan apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh kita adalah satu, kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Ya, kalau sudah kita lakukan, kita selalu waspada akan cuaca ekstrim dan kita mengenali lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita. Misalkan nih, saya punya perumahan saya ada di posisi dulunya cekungan air. Maka saya harus waspada kalau nanti ada hujan lebih dari sekian milimeter pasti banjir. Nah itu harus kita waspadain dulu, selokannya udah disiapkan kan tadi di persiapan. Nah yang kedua selanjutnya kita juga harus merapikan misalkan pohon-pohon yang sudah usianya lapuk ya udah tua atau lapuk ya itu kita rapikan. Jadi kalau apabila tertiup angin kencang tidak menjadi bencana. Tumbang ya Pak ya? Atau tumbang ke rumah atau lain sebagainya. Termasuk ini baliho ya. Itu kita harus dirapikan. Kalau tidak nanti nanti kan bisa juga kena ke rumah kita ya. Ataupun kendaraan lain ya. Lagi dan banyak nih Pak baliho nih. Betul. Dan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat itu tetap harus mengupdate informasi ataupun peringatan dini BMKG. Dari aplikasi info BMKG. Aplikasi info BMKG. Ya. Karena sekarang teknologi udah borderless. Tidak mengenal wilayah, tidak mengenal dimanapun Anda berada. Sehingga dengan genggaman bisa mengunduh aplikasi info BMKG, kita jalankan, kita lihat di sana. Apalagi sekarang oleh BMKG sudah diperbarui ada yang namanya digital weather for traffic. Jadi kalau Anda jalan dari Jakarta menuju Subang itu sudah bisa dilihat di sana. Lewat jalan tol mana, kemudian kondisi cuacanya seperti apa. Udah segitunya Pak? Sudah ada dong. Keren. Demikian juga kalau netizen ataupun pemirsa itu mau terbang nih dari Jakarta menuju Papua, itu bisa melihat melalui aplikasi SIAM BMKG. Singkatan dari apa tuh Pak? System Information Aviation Meteorology. Jadi penerbangan. nanti dilihat di sana jam berapa saya harus terbang supaya pesawat terbangnya nyaman. Tidak bergeronjal, tidak banyak cuaca ekstrimnya. Terus kemudian yang terakhir juga kita juga bisa melihat informasi inawis kalau tinggi gelombang. Buat yang aktivitas di perairan. Betul. Jadi kami juga sudah mengeluarkan aplikasi informasi untuk meteorologi publik, cuaca publik yang kita lihat di signature.bmkg. Itu juga bisa ada. Diakses siapapun? Bisa diakses siapapun from anywhere sepanjang punya gadget dan punya kuota. Iya, harus punya gadget dan kuotanya ya Pak. Iya. Dan untuk bagi masyarakat yang umum jangan berkecil hati. BMKG juga menyediakan call center 196. 196. Ya, juga boleh loh datang ke kantor BMKG. Boleh Pak? Ada yang di daerah. Kita punya 180 UPT di daerah. Dan boleh masyarakat datang dan bertanya? Boleh sekali. Boleh. Sangat diharapkan. Iya. Terus juga ini gak sih Pak kerja sama media mungkin untuk informasi-informasi cuacanya nih? Betul, kita bekerja sama dengan media, misalkan RRI juga kita jalan kan, kemudian dengan TV lokal juga jalan, kemudian dengan komunitas juga berjalan, ada komunitas nelayan sebagai contoh. Di wilayah NTT itu ada komunitas nelayan angsa putih. Itu bisa mendiseminasi informasi yang kita generate khusus untuk kelompoknya dia. Gitu, kerjasama. Betul, ada juga himpunan para pilot itu juga dia memonitor tentang informasi di SIAM itu.
Jadi mereka juga himpunan profesi lah. Artinya itu BMKG tuh sebisa mungkin mencakup sebanyak mungkin masyarakat ya Pak, dari Betul. berbagai lapisan. Sebenarnya kan sesuai undang-undang BMKG adalah multisektor. Oh iya, multisektor ya Pak. Jadi dimanapun Anda memasak kan biasanya perlu lengkuas. Jadi Oh. kalau ini dimanapun Anda berada perlu BMKG. Oh gitu. Iya. Tuh. Di apa namanya di tadi untuk transportasi darat Transportasi butuh, darat, laut, udara. Terus untuk penerbangan, Iya, benar. untuk pertanian, untuk kesehatan. Biasanya kalau untuk kesehatan di musim-musim hujan begini waspadai denggi. Iya ya, penyebab berdarah ya Pak ya. Betul. Terus untuk membangun juga perlu tuh Betul. informasi cuaca ya Pak ya. Ya, betul sekali. Wah, sangat multisektor sekali BMKG Yes. ini ya Pak ya. Oke deh. Nah Pak Guswanto, kita udah banyak bahas soal puncak musim hujan. Tadi Bapak jelasin juga ada bencana hidrometeorologinya apa. Terus Bapak juga udah kasih imbauan ke masyarakat gimana caranya menghadapi puncak musim hujan ini. Ya. Sekarang saya mau ngajakin Bapak buat relax dulu Pak, relax Apa itu? sejenak. Saya mau ngajakin Bapak untuk main game. Boleh, ayo. Oke, mari mana nih? Nah ini dia nih. Kira-kira apa nih Pak? Tahu nggak Pak? Jadi kita akan main games tebak kata. Asik. Nah, kata-kata ini kita udah nyiapin kata-katanya. Tim kreatif udah nyiapin kata-kata seputar meteorologi lah Pak, soal Oke. cuaca-cuaca gitulah Pak. Nah, ini gimana nih? Salah satu dari kita harus nebak dan satunya lagi harus ngasih clue-nya. Saya berikan clue ya. Oh gitu. Oh iya. Saya diuji ya Pak. Iya. Aduh Pak, aduh. Bismillah, semoga Bisa, saya bisa. gampang. Oke, ini kita cuma punya waktu 2 menit untuk menjawab Oke. kata-kata yang ada di sini. Ya. Oke. Siapa? Harusnya saya nanya ke diri sendiri ya. Saya siap apa enggak nih? Oke, kita mulai. Ya. Kasih apa-apa yuk. 3, 2, 1. Kata lain dari musim. Musim iklim. Salah. Monsun. Ya, Oh iya, betul. oh, benar. Terus Kalau anak laki-laki itu apa? Yang dikaitkan dengan kekeringan di Indonesia. oh ini El Nino. Iya, betul. Terus Kalau pagi hari suka muncul apa kayak asap itu apa? embun. Apa sih Pak? Iya, terus. Satu lagi. Apaan ya? Apaan Pak? Apaan Pak? Ya, kalau pagi hari seperti asap tapi muncul. Seperti asap tapi kabut. Iya, betul sekali. Terus Titik-titik bertiup dari angin. Iya. Ya, terus Pak. Kalau di saat hujan terkadang kita dengar suara apa itu? Guntur, petir, Iya, ledek. betul. Oh, betul. Terus Yang dapat menghasilkan hujan apa itu? awan. Iya, betul. Lawan katanya dari hujan, musim hujan? Musim kemarau. Iya, betul. Oke. Terus Kemudian kalau kita sehabis dari kemarau, musim apa? pancaroba. Hujan. Iya, Oh, betul. oke. Terus Kalau bayangan bulan atau bumi jatuh. gerhana. Iya, betul. Kalau hujan biasanya terjadi apa? Kalau ada lereng. Longsor. Iya, Oke, betul. Oke. Terus Pak. Maka kalau kita supaya aman sebelum hujan sedia Payung. Iya. Ayo Pak. Di musim hujan kita lemah biasanya harus sediakan apa? Oh, vitamin. Iya. Oke. Kalau perubahan iklim biasanya disebabkan oleh Global warming. yes, Oh, benar. betul. Kalau kondisi udara di atas namanya apa? Dingin. Lapisan udara yang di utara. Troposfer. Apa Pak? Stratosfer. Apa sih Pak? Atmosfer. Iya. Oke, kita hitung nih saya berhasil Iya. berapa? Kenapa saya yang ngarahkan? Kan tadi Bapak yang milih. Iya, betul. Oke. Global 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, dapat A itu. Dapat A. A minus. Yang penting gak malu-maluin amat ya Pak, bisa nebak.
Oke Pak Guswanto, karena Ya. Bapak tadi ngasih clue-nya keren banget, jadi saya bisa jawab banyak. Kita punya hadiah buat Bapak nih. Apa tuh Nah, hadiah hadiahnya? spesial banget nih. Yang akan bawain adalah maskot kita, Pak. Maskot BMKG, si Mego. Oke, mana nih? Si Mego. Kaget ini. Kaget beneran. Gak taunya. Halo Mego, apa kabar? Aduh, bawain apa nih buat Pak Guswanto? Apa nih? Oh itu Pak, Oke. minta diambil Pak dia. Oke deh, Mego pergi lagi. Oke deh, dadah. Nah ini dia nih kado spesial buat Pak Guswanto. dibuka nggak? Boleh banget dong, Oh, ya emang harus boleh deh. dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, hebat ini. Apa nih Pak? Adalah Sepertinya kalau saya lihat ini batik. kemeja batik. Iya, kemeja Asli batik. Indonesia ini. Iya. Iya. Katanya. Oh, ada cerita Iya. nggak Pak? Mungkin cerita dulu Pak sebelum. Waduh, Kenapa nih? nggak Kira-kira tahu kenapa? ceritanya gimana ini. Katanya, saya dibisikin sama orang belakang. Iya. Katanya Bapak tuh cinta banget sama batik. Bener gak? Iya. Oh iya Khususnya bener. Nggak hanya batik, khususnya pakaian lokal. Oh gitu. Tradisional, Pakaian ya. tradisional. Kenapa sih Pak? Batik itu. Karena saya lebih ingin membawa dari lokal ke global. Oh gitu. Jadi saya lebih senang kalau orang itu, ini batiknya bagus ya, daripada saya memuji dia ini dari internasional ke dalam tidak. Oh gitu. Jadi karena itu ya Pak. Betul. Mau membawa Lokal ke ke global. Iya. Katanya Bapak punya koleksi satu lemari. Iya Pak. Iya banyak. Iya. Banyak? Alhamdulillah banyak. Banyak. Jadi setiap saya ke daerah itu Heeh. selalu saya menyempatkan diri untuk mencari produk lokal. Oh khasnya Iya wilayah betul. itu. Misalkan Hmm. Jogja, saya selalu menyempatkan batik Jogja itu tipenya seperti apa. Oh gitu. Bapak Iya. tahu berarti dong tipe-tipe Sedikit tahu. Oh gitu. Ada parang rusak. Oh. Terus apa lagi Pak? Ya banyak lah itu. Oke. Iya. Yang paling favorit Bapak dari mana? Paling favorit itu ada juga yang dari Cirebon. Cirebon, yang Mega Mendung ya Pak? Mega Mendung, betul ya. Kenapa? Unik ya Pak dia ya? Unik. Ya modelnya hanya itu, tapi dia kaya akan untuk apa desainnya. Iya, Misalkan iya. kerahnya dikasih benang smoke. Oh. Ya, ada juga yang dikombinasi sama tenun lokal. Oh, kombinasi. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di NTT itu dikombinasi dengan tenun lokal. Kombinasi. Ya. Berarti sekarang kira-kira koleksi batik Bapak ada berapa Pak? Waduh, kalau dihitung udah banyak tuh. Malah di rumah itu masih ada 4 kain. Kemarin baru datang belum dijahit. Oh gitu, tapi akan dijahit? Iya. Akan dijahit. Waduh. Bisa jadi museum batik nggak Pak? Nggak Koleksi sampai. Bapak? Oh Nggak gitu. sampai lah. Batik termahal yang pernah Bapak punya berapa Pak? Malu ah. Kisaran aja. Ya, Batik itu kan semakin mahal tuh bagus ya ya di kualitasnya, Pak. atas 5 di bawah 10. Segituan Pak? Iya. Rela tuh Pak ngeluarin uang segitu untuk batik? Sebenarnya rela tidak rela. Karena kalau kita lihat rela karena pada saat membuatnya. Oh. Saya ingat jangan dinilai dari uangnya. Iya. Tapi melihat dari bagaimana masyarakat itu membuatnya ya. Prosesnya. Iya, membuatnya kan cukup lama ya, Iya. dari kain, kemudian dibatik, kemudian dicuci, Iya. dijemur, Iya. kemudian dikembalikan lagi, baru dijahit dan lain sebagainya. Bapak menghargai kualitas dan proses pembuatannya. Betul, ya itu. Wih, keren. Jadi bukan karena harga mahal itu mengkilat atau tidak. tidak. Jadi proses membuatnya itu betul-betul sulit. Wah, keren Gitu. banget. Berarti Pak Guswanto ini mendukung UMKM lokal ya Pak ya? Keren. Aduh Pak Guswanto, ini kan kita udah ngebahas puncak musim hujan, udah main games juga. Tadi Bapak udah dapet kado, kado yang koleksi Bapak sendiri. Sekarang saya mau minta Bapak kasih satu closing statement terkait puncak musim hujan ini Pak. Silakan. Jadi closing statementnya hanya satu ya untuk puncak musim hujan ini adalah waspada dan siaga. Waspada dan siaga. Karena bencana datang tidak dapat kita duga. Dengan kewaspadaan dan kesiagaan yang tepat, maka kita akan terhindar dari bencana hidrometeorologi. Oke. Jadi kata kuncinya adalah waspada dan siaga. Waspada dan siaga gitu. Itu.
Karena kalau yang lainnya sudah lewat nanti. Kalau kita kalau siaga kita udah siaga ya. Iya. Waspada berarti udah maju lagi. Iya benar. Sehingga kita bisa mencegah, memitigasi Sebelum kejadian. Betul. Oke. Itu yang dilihat. Oke deh. Terima kasih Pak Guswanto, closing statementnya keren banget. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat ngobrol hari ini. Keren banget Pak. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia Sobat BMKG. Ngobrol santai kita hari ini di episode 2 dari podcast Temu Tamu. Sampai jumpa di podcast Temu Tamu selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.